Oke Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Fahmi Fadila. Saya karyawan buku dan dipercaya untuk menyampaikan bacabuku.com tapi dari segi fungsionalnya seperti itu. Oke, next. Oh iya. Oke teman-teman, Bapak Ibu mohon maaf. Oke saya karena masih muda jadi menyebutnya kawan-kawan aja agak Bapak ya. Oke, biar terasa lebih muda gitu Bapak. Oke, kawan-kawan, teman-teman. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan mengenai bacabuku.com. Apa saja yang akan saya sampaikan? Yang pertama mengenai overview. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Edi, namun saya akan jelaskan secara singkat saja. Yang kedua ada fitur-fitur. Nah ini yang akan lebih saya bahas. Dan juga yang ketiga ada pemanfaatan teknologi SEO yang dimana sudah kami lakukan, sudah kami manfaatkan di web bacabuku.com. Oke. Apa itu bacabuku.com? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Edi yang terhormat. Oke, bacabuku.com kalau dari segi fungsinya, bacabuku.com adalah tempat membaca, tempat membeli dan tempat mengelola buku digital. Itu. Yang kedua, menyediakan e-book original dari penerbit dan penulis yang sudah terpercaya. Yang contohnya mungkin bisa saya sebutkan seperti Dipublish. Alhamdulillah Dipublish sudah bekerja sama dengan Kubuku dan menjual bukunya di bacabuku.com. Mohon tepuk tangan untuk Dipublish. Terima kasih. Yang ketiga ada UI UX yang matang, di mana saya juga termasuk tim IT-nya. Saya pembuat dari aplikasinya. Pembuatan bacabuku.com sudah berdasarkan UI UX yang matang, di mana penggunaannya atau misalkan penyesuaian penggunaannya sudah disesuaikan dengan perangkat yang ada. Contoh misalkan iPad, Windows, dan Apple, MacBook itu sudah bisa diakses lewat kanal tersebut. Yang ketiga, yang keempat, sistem bacabuku.com sangat memperhatikan mengenai keamanan dan juga kecepatannya. Karena mungkin kalau misalkan saya jadi user, wah kenapa ya bacabuku.com lama? Nah itu tidak akan, insya Allah tidak akan terjadi di bacabuku.com karena bacabuku.com sudah memperhatikan hal itu. Oke. Oke, sebelumnya siapa sih pengguna bacabuku.com? Oke, Bapak Ibu sekalian, bacabuku.com tidak didesain hanya untuk end user. Bacabuku.com diciptakan juga untuk penerbit, penulis, dan orang umum juga. Di sini saya menjelaskan apa saja. Saya sudah mengklaster. Jadi klaster mana nih? Yang pertama ada pendidikan, ada yang kedua ada umum, dan yang ketiga ada penerbit dan penulis yang tadi saya sebutkan. Pendidikan seperti SMP, SMA, mahasiswa, guru dan juga dosen sudah menggunakan bacabuku.com. Biasanya digunakan untuk literasi digital, bahan ajar, dan referensi dan beserta risetnya. Seperti itu. Yang kedua ada umum, di mana umum ini menggunakan atau memanfaatkan bacabuku.com untuk hiburan. Yang kedua bahkan untuk bisnis digital. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Pak Edi, bacabuku.com mempersilahkan bagi halayak umum untuk berbisnis di bacabuku.com atau yang tadi disebut affiliate ya gitu. Yang ketiga ada penerbit dan penulis. Nah ini teman-teman, karena di sini semua penerbit dan penulis mungkin ya. Sini saya akan memaparkan mengenai penerbit dan penulis kenapa harus memanfaatkan bacabuku.com. Nah ini teman-teman, mengapa bacabuku.com adalah partner digital terbaik untuk penerbit. Yang pertama, bacabuku.com sudah memberikan solusi distribusi digital yang efisien, aman, dan luas. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Edi, sudah menggunakan teknologi DRM namanya, seperti itu. Yang kedua, sistem penjualan yang fleksibel. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir bagaimana cara menjualnya. Jadi Bapak Ibu sekalian cukup menjual bukunya di bacabuku.com dan penjualannya kami yang atur, seperti itu. Yang ketiga, kami memberikan solusi untuk Bapak Ibu menjual buku tanpa mengeluarkan dana sebesar pun karena digital, seperti itu. Yang keempat ada laporan penjual yang transparan. Yang tadi disebutkan sistem penjualan yang fleksibel. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Dari bacabuku.com juga sudah menyiapkan sistem penjualannya dan akan dilaporkan secara transparan, seperti itu.
Nah, ini yang kelima yang tadi disebutkan, perlindungan buku digital dengan teknologi DRM, di mana DRM itu teknologi yang sudah dimanfaatkan oleh bacabuku.com dengan cara buku yang disebarluaskan tidak boleh sembarangan, hanya untuk orang-orang yang sudah membelinya saja. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu untuk menjual bukunya di bacabuku.com seperti itu. Oke, ini lanjutannya. Fitur-fitur sebenarnya yang paling sering dimanfaatkan ya, fitur-fitur di bacabuku.com. Yang pertama ada affiliate, tadi disebutkan affiliate. Jadi bacabuku.com membuka peluang bagi seluruh pengguna, baik penerbit, penulis, bahkan khalayak umum untuk bisa berbisnis digital di bacabuku.com. Perlu ketahui sekarang bisnis digital affiliate sudah sangat marak ya. Contoh misalkan ada marketplace di samping bacabuku.com seperti Shopee, dan lain-lain. Dan di sini bacabuku.com menyediakan program affiliate untuk semua khalayak umum dengan berjualan digital seperti itu. Next, nah ini adalah dashboard afiliator, di mana nanti teman-teman setelah teman-teman bergabung di afiliator, teman-teman nanti akan diberikan akses full ke dashboardnya, di mana di dalamnya teman-teman bisa melihat jumlah visitor yang dibagikan, total penjualan, jumlah komisi, dan yang keempat fitur analitik yang real time, di mana fitur analitik ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Dan semua alat-alat di baca buku dan afiliator ini sudah didesain untuk membantu keseluruhan pengguna. Nah ini teman-teman, ini adalah contoh toko. Jadi dari bacabuku.com, insya Allah nanti dan sudah ada, namun belum dibuka untuk umum. Ini adalah toko atau misalkan kita sebut lapak ya, lapak berjualan. Nah kalau misalkan di luar lapak itu kita bayar ya. Nah di sini enggak. Jadi ketika teman-teman udah mendaftar sebagai afiliator, kita siapkan lapaknya. Nanti teman-teman bisa berubah fotonya, judulnya, deskripsinya, bahkan buku-buku di bawahnya bisa teman-teman atur urutannya dan mana yang buku mana yang akan teman-teman jual seperti itu. Nah ini adalah fitur kedua yang bisa dijadikan fitur unggulan oleh bacabuku.com, di mana teman-teman hanya perlu scan barcode saja, teman-teman sudah bisa membaca buku tanpa harus mendownload aplikasi reader yang dibacakan oleh Pak Edi. Jadi teman-teman dengan satu scan saja sudah bisa membaca. Namun jika teman-teman ingin membaca lebih luas lagi, lebih nyaman lagi, lebih aman lagi, teman-teman ya itu harus mendownload aplikasi reader baca buku. Oke. Nah ini yang ketiga, override price atau harga coret. Mungkin di sini sudah ada yang tahu ya. Nanti teman-teman juga akan diberikan akses di back office-nya untuk mengatur atau membuat override price ini, atau kita bisa sebut promo ya. Jadi teman-teman bisa mengatur buku mana yang akan dijadikan override price, terus berapa jumlahnya yang akan dijadikan override price, dan yang ketiga berapa atau sampai kapan periode promo ini berlangsung seperti itu. Nah ini voucher juga sama. Nanti kami dari bacabuku.com ketika teman-teman sudah bergabung di bacabuku.com, teman-teman akan diberikan akses untuk membuat voucher berikut seperti kode vouchernya, jumlah diskonnya, dan juga voucher ini terbagi menjadi dua bagian. Ada voucher mandiri, ada voucher gabungan. Di mana voucher mandiri teman-teman hanya bisa menambahkan diskon 40% saja. Sisanya, kalau misalnya teman-teman ingin lebih dari 40%, teman-teman bisa melakukan request gabungan. Nanti dari kubuku setelah menerima request bisa menerima atau tidak, tergantung dari aspek yang lainnya. Jadi nanti kalau misalkan sudah diterima oleh kubuku, voucher ini akan langsung terbit di bacabuku.com. Dan jangan khawatir, perlu ditekankan, promo dan voucher ini tersedia di bacabuku.com. Ada di sebelah sana, kalau dilihat ini salah satu UI UX-nya bisa dilihat di situ. Jadi promo dan voucher akan terbit di karnel paling atas seperti itu. Jadi kami tekankan promo dan voucher ini akan terbit di karnel paling atas bacabuku.com. Request
redeem code. Ini adalah fitur unggulan juga dari bacabuku.com, di mana teman-teman cukup prosesnya ya. Saya ingin menjelaskan juga proses request redeem code ini. Biasanya kalau pembelian biasa bayar dulu baru muncul redeem code-nya. Tapi ini ketika teman-teman ingin melakukan fitur ini, teman-teman cukup request ke Kubuku pembuatan redeem code. Nah, ini jelaskan juga, maaf, redeem code ini yang belum tahu, redeem code ini untuk klaim ebook nanti di bacabuku.com reader, seperti itu. Proses pembuatan request ini nanti ada di back office. Di back office teman-teman request buku apa yang akan dijadikan redeem code-nya, dan nanti untuk pembayarannya itu sistemnya penagihan dari Kubuku, seperti itu. Nah ini teman-teman, mungkin teman-teman ini paling penting menurut saya untuk penerbit, dimana ini halaman khusus penerbit. Misalkan teman-teman ingin menjual bukunya sendiri atau dari penerbitnya sendiri, teman-teman bisa share halaman ini saja. Ini halaman khusus penerbit. Misalkan halaman untuk penerbit A, nah ini tersedia buku-bukunya di sini. Dan ini sudah tertera di back office juga buku-bukunya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan bukunya, dan dari back office tersebut sudah tertera URL detail bukunya. Contoh mungkin ya, saya ingin menjelaskan juga, ini adalah salah satu contoh pemanfaatan menulis konten yang dimana sudah dilakukan oleh Dipublish. Contoh dari dipublish.com, dimana terima kasih Dipublish sudah bekerja sama. Dipublish sudah membuat button di sini. Nah ini button, jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung bagaimana caranya untuk menjual bukunya. Jadi cukup menekan atau membuat button di sini, dan nanti setelah ditekan akan langsung redirect ke halaman detail bacabuku.com. Halamannya hampir sama, detailnya hampir sama, dan bahkan di detail bacabuku.com ini disediakan ada namanya fitur deskripsi AI, yang dimana deskripsi tersebut disediakan oleh Kubuku dan dibuat oleh Kubuku, bukan sinopsis ya, beda. Jadi deskripsi buku tapi dibuat oleh AI. AI-nya dari mana? Dari Kubuku. Dan alhamdulillah Kubuku juga sudah bisa membuat AI. Dan ini contoh kedua. Contoh kedua dari store.medsan.co.id sudah memakai atau memanfaatkan list konten yang ada di back office. Ini buttonnya di sini, nanti setelah diklik akan langsung redirect ke halaman detail buku, yang dimana di sini juga sudah tertera dari deskripsi AI dan bisa dimanfaatkan oleh para penerbit. Besar harapan sih, ini memang fitur yang sangat bermanfaat menurut saya. Jadi dan tidak perlu rumit memikirkan bagaimana penjualannya, itu cukup baca buku aja atau buku aja yang memikirkan tentang penjualannya, bagaimana cara penjualannya. Jadi nanti bacabuku.com akan melakukan laporan yang sangat transparan, seperti itu mungkin. Dan selanjutnya ada teknologi yang digunakan oleh bacabuku.com yang memang sangat penting dan memang banyak ketakutannya dari penerbit sendiri. Bagaimana kalau misalkan saya menjual ebook tapi saya takut ebook saya disalahgunakan. Dan tenang, tadi bacabuku.com sudah menggunakan teknologi yang tadi disebutkan DRM seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin ada teknologi satu lagi yang memang dimanfaatkan oleh bacabuku.com, yaitu SEO friendly, di mana bacabuku.com juga sudah memanfaatkan SEO untuk supaya buku yang dijual di bacabuku.com supaya terkenal. Mungkin untuk selanjutnya teknologi SEO akan dijelaskan langsung oleh yang dialih, yaitu Bang Gafar. Silakan Pak Gafar, saya persilakan. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan. Terima kasih Pak Fahmi. Saat ini sudah dijelaskan tadi terkait dengan fitur-fitur apa saja yang ada di bacabuku.com. Ya, dan itu tidak menutup kemungkinan untuk kita masih berkembang di situ ya. Jadi bacabuku.com ini kan masih baru gitu kan ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita lahir di akhir Maret ya. Aplikasi ini baru diluncurkan akhir Maret. Jadi dari mungkin sambungan tadi dari fitur yang terakhir tadi
kita menyediakan URL dari penerbit di URL dari konten yang dimiliki oleh penerbit itu kita sediakan di back office-nya, sehingga nanti URL itu bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk di share ya. Nah tadi contohnya dari Medsan sama dipublish sudah manfaatkan itu untuk dimasukkan ke dalam websitenya. Nah sebenarnya nggak cuma website ya, bisa juga di sosial media dan lain, tanpa perlu memikirkan bagaimana penjualannya, kemudian bagaimana pembayarannya, gimana pengiriman buku itu sampai ke akun dia gitu. Nah disinilah bacabuku.com ya. Salah satu ya teknologi kita gunakan adalah SEO ya. Oke, jadi kita manfaatkan teknologi SEO. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar belum ya dengan istilah SEO? Ada yang belum tahu mungkin SEO itu apa Pak? Ya, search engine optimizer ya. Jadi maksudnya mungkin yang belum tahu ya, dari namanya search engine. Mungkin nanti pembahasan saya ini sebenarnya banyak bahasan-bahasan yang teknis, tapi saya coba untuk bahasannya lebih sederhana mungkin nanti ya Pak. Jadi search engine yang kita misalkan di Google ya, kita search di Google ya, gimana caranya kita bisa masuk ke halaman pertamanya Google ya. Padahal kan kita masih baru nih Maret ya tadi, sekarang Oktober berarti udah 7 bulan. Gimana caranya kita bisa ningkatin itu? Jadi coba kita lihat langsung ke data aja Pak ya. Ini salah satu data dari Google Analytics ya. Jadi dari Google Analytics ini kita bisa lihat. Mungkin sebelum itu saya jelasin dulu istilah-istilahnya ya. Ini ada clicks sama impression. Apa itu? Clicks itu artinya jumlah user yang klik ke bacabuku.com. Kalau impression berarti user itu searching gitu ya. Misalkan dia searching ebook self improvement gitu. Nah, kalau bacabuku.com masuk ke halaman itu, halaman pertama gitu ya, ataupun halaman kedua dan seterusnya, dan itu pernah ditarik sama Google untuk dimasukkan ke dalam list yang dia searching, itu masuk ke dalam impression. Tapi memang belum tentu user itu masuk data itu masuk ke dalam clicks, karena itu tergantung benar-benar tergantung dari usernya mau masuk atau enggak gitu ya. Jadi istilahnya adalah organik gitu Pak. Jadi organik, data-data yang benar-benar organik. Jadi data yang akan saya tampilkan ini adalah data-data organik gitu ya, karena kita sampai sekarang belum pernah melakukan iklan sama sekali, iklan yang berbayar seperti itu ya Pak. Ya, misalkan di Instagram terus ada iklan gitu ya. Nah itu kita belum pernah melakukan iklan. Jadi ini benar murni dari organic search gitu. Oke, kita coba lihat. Ini data gambar yang di atas sama yang di bawah itu sama. Cuma yang di atas itu saya ambil 3 bulan terakhir. Kalau yang di bawah ini dari Maret sampai Oktober. Kita mulai dari bawah ya. Itu kalau kita lihat Maret itu kan masih di bawah ya. Kemudian itu mulai naik itu di Agustus. Karena memang kita baru mulai terapin SEO itu memang di sekitar bulan Juli ya, Juli Agustus tuh sekitaran itu memang kita mulai coba tingkatin, terapin teknik SEO yang sedalam-dalamnya gitu ya, semaksimal mungkin gitu. Nah kalau kita lihat memang misalkan di sini ya, dari awal sampai sekarang itu sudah mendapat 75.000 klik ya, dan dapat impresi 4 juta. Berarti udah 4 juta kali pernah dilihat dari search engine itu tadi. Kemudian juga dari 3 bulan terakhir, ini yang paling tinggi itu memang 3 bulan terakhir setelah kita terapkan SEO tadi. Ya, jadi kalau bahasa lebih sederhananya lagi Pak, kita mencoba untuk apa sih SEO ini ya gitu ya. Kita mencoba untuk membuka pintu dari mana aja. Jadi kita
mencoba terus menganalisis setiap hari ya, gimana ada keyword-keyword apa yang lagi tren sekarang, like. Itu sangat mempengaruhi. Apalagi di buku digital ini kan hampir semua bidang ada, pendidikan kan, atau mengenai bola gitu ya, ini lagi tren bola misalkan ya, lagi rame, atau lagi rame tentang kesehatan ya, atau lagi rame tentang self improvement, semuanya ada bukunya gitu. Nah, tinggal kita nanti menyesuaikan, oh volume ini lagi tinggi nih, nanti kita coba tingkatin di buku-buku yang ada kaitan sama ini gitu. Oke, terus kita coba lihat lagi, ini masih dari data yang mirip ya. Kalau tadi Google Analytics, saya ini ambil dari Google Search Console. Saya ambil sedikit aja, ini 3 bulan terakhir. Jadi clicks itu 59.000. Nah, di sebelahnya ini ada apa namanya? Ada persentase kenaikan 73% dari sebelumnya. Jadi dari 3 bulan ini ada kenaikan 73% gitu setelah penerapan SEO. Kemudian impresi juga naik 68%. Jadi ini memang sangat tanpa iklan pun ternyata bisa. Jadi biar Google yang bekerja malah gitu ya. Kita mengikuti standarnya dia kayak gimana. Oke. Kemudian, nah kalau tadi ini sekarang masuk page speed ya. Kalau tadi yang saya jelaskan ada click, impression ya. Kemudian tadi juga ada soal mungkin saya kelewat tadi ada average position. Ini kita di 10, 11 itu udah lumayan Pak. Ada beberapa keyword yang kita bahkan di nomor 1 gitu. Ya, misalkan Bapak Ibu bisa searching baca buku itu. Saya udah cek, tapi udah lama saya nggak cek yang baca buku ya. Itu berapa minggu lalu masih di nomor 1 terus gitu di Google ya. Jadi itu di paling pertama ya. Itu average position berarti kan dari seluruh dari seluruh halaman yang kita punya. Dan halaman kita punya udah banyak gitu ya, tergantung dengan bukunya. Belum lagi nanti dari list tag, kategori. Jadi banyak banget halaman di bacabuku.com untuk menarik tadi. Jadi intinya untuk apa? Untuk membuat pintu gitu. Jadi kita mau cari pintu-pintu mana biar orang masuk nih gitu. Setidaknya mereka bisa masuk dulu. Nah itu gunanya sebenarnya pintunya. Ya dibanyakin pintunya. Nah sekarang page speed ini saya mau tunjukin performa page speed. Kalau Bapak Ibu lihat di website lain mungkin boleh dibandingkan. Ini sudah sangat baik Pak. Jadi ini ada perbandingan, ini ada desktop, ini mobile, yang sebelah kiri desktop. Di sini SEO-nya itu 100 Pak. Ya, nilainya 100 untuk bacabuku.com. Bapak Ibu boleh cek sendiri di webnya PageSpeed. Untuk desktop dan mobile itu sama. SEO kita udah sangat-sangat maksimal berarti. Kemudian untuk nilai performa dari aplikasi ya itu 98. Kalau menurut saya mungkin yang Bapak Ibu tahu soal PageSpeed itu sudah cukup bagus ini Pak, 98. Dan mobile itu 71. Mobile itu memang biasanya strict. 71 sudah sangat baik kalau menurut saya. Ya. Untuk apa kita perhatiin ini gitu ya? Kita juga nggak perhatiin soal pintu biar orang masuk, tapi kita juga perhatiin isi rumahnya gitu. Biar cepat, nyaman ketika buka itu tuh gak lama gitu ya. Bapak Ibu boleh experience langsung di browser searching bacabuku.com gitu ya, buka ke bukunya itu kita sudah coba untuk semaksimal mungkin bisa secepat itu gitu. Ya jadi nggak cuma dari pintunya tadi ya, tapi juga isi aplikasinya. Kemudian ya ini sedikit aja Google Achievement ya, dari si Google-nya ada semacam kayak games gitu ya, dia buat achievement gitu. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin nggak kelihatan deh Pak, di bawah itu mulai dari 15.000, sebenarnya banyak ke bawah lagi, tapi saya ambil yang paling atas saja. 15.000 ya, Google Search Impact tadi, dampak Google Search kita dapat 15.000, kemudian naik 17.000 itu hanya dalam waktu 2 minggu. Kemudian naik lagi ke 20.000 itu
setengah bulan, kemudian naik 3.000 ya, 3.000, kemudian naik lagi 2.000 itu 2 minggu ya, kemudian ini lagi progres yang ke 25.000 ya, di sini masih 23.000 sekitar seminggu yang lalu, dan tadi saya cek udah 24 ribuan gitu, jadi sedikit lagi. Jadi memang ini dampaknya sangat cepat untuk SEO. Belum lagi nanti kalau kita udah pasang iklan, nah itu makin melejit lagi pastinya. Oke, kemudian nah kita lihat sekarang data kunjungan rata-rata ya per hari. Jadi kalau saya lihat nih dari sebulan yang lalu itu untuk mencapai 1.000 tuh masih sedikit. Maksudnya mungkin ada hari-hari tertentu yang bisa sampai 1.000. Ini sekarang dalam 1 bulan ini saya lihat nggak pernah lagi di bawah 1.000. Orang kunjung di bacabuku.com itu selalu lebih dari 1.000 orang per hari. Itu ya. Jadi ini misalkan saya ambil data 23 Oktober sampai 29. Ini paling tinggi berarti tanggal 27 nih, hari Senin nih. Nah, di 1.600, malah udah mendekati ke 2.000. Kemudian kita coba lihat lagi nih, ada kunjungan by kota. Ya, saya ambil 5 teratas, semua memang ini ambil dari 7 hari terakhir ya. Dan memang selama 1 bulan saya coba lihat kunjungan by kota ini ya jauh-jauh dari ini Pak. Yang masuk dari bacabuku.com ya, yang masuk ke bacabuku.com itu dari kota ini gitu. Bukan ini malah nggak ada dari Jogja ya Pak. Gitu. Memang ada sih mungkin di bawah-bawahnya gitu ya. Jadi ya mungkin banyak yang belum tahu juga di Jogja terkait dengan bacabuku.com ini. Bukan secara keseluruhan ya, bukan secara keseluruhan e-book digital bukan, tapi yang masuk ke bacabuku.com itu. Jadi paling banyak di Jakarta gitu ya. Oke, kemudian kita next. Nah, sekarang yang dari tadi saya bahas adalah terkait dengan fitur dan aplikasinya gitu ya. Sekarang kita lihat apakah memang berbanding ya dengan penjualan realnya gitu. Jadi kalau kita lihat itu dari Maret emang masih sedikit ya, kemudian meningkat Mei, cuma Juni, pas Juli itu emang agak menurun. Disitulah kita mulai mengembangkan si SEO ini, maksimalkan SEO, dan ini ya jalan sendiri Pak. Agustus, September, Oktober itu naik sendiri gitu, tanpa kita terlalu effort ke sana. Ya mungkin sebelum ada zaman Google kita kalau kita jualan ya kita harus samperin orangnya gitu ya Pak. Nah ini bisa dibilang kayak Google ya sebagai sales gitu. Yang penting kita ikutin si cara-cara si Google ini seperti apa gitu. Jadi ya ini ternyata berbanding lurus Pak dengan data dari Google tadi, kunjungan tadi. Oh iya ini meningkat nih sampai Oktober gitu, dan ternyata sampai penjualan pun meningkat grafiknya. Ya mungkin itu Pak. Jadi harapannya ini akan terus meningkat, dan kita juga belum genap 1 tahun. Masih banyak ide-ide lain mungkin dari Bapak Ibu juga boleh gitu ya, kritik dan saran untuk biar sama-sama kita tumbuh ya dan berkembang seperti tema hari ini ya, Together We Asset More. Oke, mungkin itu aja dari saya dan Mas Wali dan Pak Edi ya. Terima kasih banyak. Semoga ini tetap terus bertumbuh ya, sesuai slogan kita baca, tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.